Kawan-kawan semua, saya bersama adik saya Sandi Tumiwa. Halo. Sedang OT. Bro, ada tisu gak bro? Nah, tisu. Tisu dong. Saya dengan adik kita, Sandi Tumiwa akan survei ke lokasi yang akan kita bangun. Townhouse ya, perumahan. Jadi saya Tapi punya tanah. kelasnya di daerah ini sih elit ya. Daerah elit. Saya punya tanah mau disurvei karena ada pendana dari Sandi Tumiwa katanya. Amin, amin, amin. Ya monggo kerso aja deh. Bangunlah negerimu, bangunlah bangsamu. Ya, aku kan lihatnya Kanda kan di litigasi jago. Dan saya juga pernah lihat Kanda juga jago di non litigasi kan. Ya. Artinya kan kita bisa kerjasama kan nih. Kolaborasi. Karena saya tahu karakter Kanda, selain beliau ini sekarang menjadi seorang senopati ataupun panglima. Kenapa? Kan beliau ini tahu akan sejarahnya. Siap tahu panglima, akan nasabnya gitu loh. Siap panglima. Loh iya dong. Loh, panglima kan tahu nasab panglima. Belum tentu banyak orang, bisa jadi dia emang turunan juga tapi dia nggak mau mencari tahu. Artinya apa? Sebenarnya kalau kita mengenal jati diri kita, mengenal nasab kita, itu akan mengatur diri kita kayak teratur juga loh. Jangan salah. Ya, Gus Irfan lagi nganter anaknya. Sultan ilegal, tanya sama yang nyematin dong. Saya ngeliat di IG-nya ada kok yang nyematin, ya tanya sama beliau lah. Justru nih Kanda Firdaus ini lagi menjaga marwah yang menyemati. Dia tuh menjaga, sekarang ini kan dia punya tugas dan tanggung Kalau jawab. zaman sekarang ini kan gampang. Kalau memang dianggap ilegal tinggal lapor polisi kan gitu. Iya, ya enggak? simple benar. Kayak kita aja, kayak pesulap merah ya kan. Itu ada yang lagi sidang tuh. Kayak pesulap merah. Ya kan bilang dukun itu cabul dan penipu, kita laporin kan. Kita pakai ini aja, pakai cara profesional aja gitu. Tapi tahu nggak berita hari ini? Kayaknya ada yang lagi deg-degan atau duduk di tengah-tengah hakim dan jaksa dan pengacara. Itu baru awal loh. Iya betul. Bisa jadi tempat ininya dia loh. Base campnya dia. Jadi orang itu hanya lihat dari luarnya saja. Itulah pentingnya tabayun. Ya. Makanya saya bilang di sini nggak usah cari pembenaran. Kita pakai bukti otentik aja. Kayak kemarin penjaga museum bilang saya bukan cucunya Sultan. Saya keluarin. Nih iya. Saksi, saya saksi. Jadi berkuar-kuar tanpa bukti itu percuma gitu loh. Terus orang bicara masalah ini begini, nah nih kita keluarkan lagi berkasnya gitu. Gitu. Ya, kata bilang mantan napi dan narkoba. Ingat ya. Biarin itu masa lalu, cuek aja. Ingat ya. Sekarang. Ingat ya. Saya bukan Sultan. Salah kalau kalian bilang saya Sultan. Salah. Saya ini hanya cucunya Sultan. Dan saya berbicara bahwa itu nasab saya atau silsilah saya. Yang orang lain nggak boleh masuk dalam itu. Itu hak prerogatif kami gitu loh. Dikatakan kau berkuar tanpa bukti. Loh, justru namanya itu lawyer itu mesti punya otentik. Bukti udah saya keluarkan tuh di YouTube. Silakan aja tonton buktinya. Iya. Nah kalau kurang senang silakan lapor polisi, kan ada polisi ya kan. Iya benar. Ada kantor polisi, silakan lapor gitu loh. Kalau kurang berkenan gitu, laporin. Tuh katanya om rambutnya bagus sih kuncir. Iya. Ya, aku malah lebih suka kalau Bapak Kanda Firdaus rambutnya yang dulu panjang waktu kita nyanyi sholawat bareng ya. Gue mau gondrongin, lagi. Iya, lebih keren. Gue mau gondrongin. Ini kan panjang lagi. Ya Sultan, saya mau tahu kuburan nenek kamu. Ya nenek saya, kakek saya itu dikuburinya di Masjid Sultan Bima. Silakan dicek sana. Ada Sultan Ismail Muhammad Shah, ya Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadim Muhammad Shah, Kumalat Shah Sultanah, ada Sultan Alauddin Muhammad Shah, ada Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, banyak di sana. Silakan aja. Ada Sultan Hasanuddin Muhammad Shah, itu. Jadi silakan aja. Oh ya, satu lagi nih Kak. Kan katanya kakak dibilang narkoba dan lain-lain. Gimana tuh Kak? Lu yang narkoba. Gua emang narkoba dulu. Lu pernah? Bukan gue. Kalau gue ini komandan Satgas Anti Narkoba, masa gue narkoba? Iya, orang gue punya panti rehab narkoba, masa gue yang narkoba? Nggak bisa lah, nggak boleh. Ya. Dan gue seumur hidup gue nggak pernah narkoba. Alhamdulillah darah gue bersih. Wallah. Alhamdulillah bersih. Ya katanya mantan narkoba dan jangan lupa pakai narkoba. Nggak boleh lagi, nggak boleh ya. Gini, kamu tidak boleh pakai narkoba lagi. Namanya sekarang kita ini harus bersinar.
Iya, harus Biarkanlah masa bersinar. lalu itu menjadi Selalu. pelajaran kita. Hmm. Karena kita ini kan pasti punya tujuan. Nah, makanya saya hormat sama Kanda Firdaus. Dia tetap semangat. Kenapa? Dia Betul. mengenal nasabnya. Dia Betul. mau mengenal jati dirinya. Dan setelah dia mengenalnya, dia suarakan. Itu kan sama saja kayak influencer, mendakwahkan, mengajak Betul. orang-orang juga yang lain Betul. terinspirasi supaya juga melakukan hal itu, supaya tetap semangat. Iya, betul. Biar nggak kepaten obor, itu loh maksudnya. Betul. Saya pun melihat Kanda Firdaus, saya juga ingin terus mencari nasab saya. Artinya biar saya tetap semangat. Jadi mulut saya miring itu, mau miring ke sini, saya tabrakan dulu. Mantan napi narkoba cari Jadi panggung. Lah, kita mah udah punya banyak panggung, udah beribu-ribu oh, kali. kalau yang itu nggak usah ditanggepin, itu orang sakit, orang miskin semua itu. Oh iya. Jadi Bener sih, sakit mulut ya. gua miring itu karena gua tabrakan miring. Dan kenapa pengakuan gue kemarin itu kakek gue nikah sama jin? Nikah sama jin, betul. Betul, percaya deh. Lu tanya sama orang Bima di Wawo sana. Cari yang namanya keluarga Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani. Bapak gue Hairul Abdul Qadir Al-Jalani, kakek gue Kiai Haji Muhammad Tabrin Al-Jalani, ya. Terus buyut gue kakek Tabrin Al-Jalani. Lalu di atasnya lagi kakek Sulaiman Abdullah Al-Jalani atau Datu Sulaiman. Lu cari situ, itu dari bokap gue. Bin semua itu, bin. Ya, terus nenek gue dari Kesultanan Bima, Sultan Ismail Muhammad Shah, sampai ke nenek gue garisnya. Gitu. Jadi lu cari aja, lu tanya sama orang Wawo sana, lu tanya sama orang Wawo, Jompa apa sih di Jompa itu di Desa Maria itu, tanya benar nggak Abuwa atau Kiai Haji Muhammad Tabrin itu pernah nikah dengan jin. Betul, ini cerita zaman dulu gitu loh. Masalah benar atau tidaknya ya wallahu a'lam bishawab, gue masih kecil. Tapi orang sana paham itu. Kakek gue sering hilang 2 minggu ke gunung gitu. Terus pulang cerita katanya kakek gue lagi ngajarin jin ngaji gitu kan. Sementara orang kamu bilang di sana kan gunung, mana ada kota gitu. Jadi jadi silakan aja datang ke Wawo sana, keluarga saya banyak tuh. Kakek buyut saya tuh ada yang namanya kakek Karim Sahidu, itu profesor pertama di Bima, profesor pertama di NTB, di Nusa Tenggara Barat itu, ya. Jadi tanya itu semua, tanya Profesor Sahidu, ya. Some itu keluarganya Sultan Ismail Muhammad Shah, dari anak pertama semua itu. Jadi kalian itu cek aja ke sana. Kalau saya malas cek gitu, karena saya orangnya sibuk, nggak bisa ngecek itu, apalagi nanggapin orang-orang nggak jelas, malas gitu. Tuh orang Bima tuh seluruh Indonesia. Mana ada orang Wawo yang ketawa? Coba kamu tunjukin orang Wawo yang ketawa. Coba videonya mana orang Wawo yang ngetawain saya? Coba. Nggak ada yang berani orang Wawo ketawain saya, orang saya sultannya gimana? Kamu ngarang aja. Coba kamu ke kampung saya di Wawo sana atau di Sape, kampung saya kan Sape atau Wawo. Kamu datang ke sana. Kamu jelek-jelekin saya. Kalau nggak kamu pulang tanpa kepala kamu. Kamu pulang tanpa kepala nanti. Yang aku tahu ada yang baru diceritain ya, ada istiadatnya Bima itu kan sangat hormat ya, kesultanan ya, keluarga kesultanan ya. Iyalah, sangat menghormati gitu. Jadi juga kan aku juga taunya nggak gampang orang bilang ngaku-ngaku sultan, yang ada kan bisa apa? Bisa mati ya? Nggak berani, mati bisa mati kalau ngaku-ngaku sultan. Gitu, maksudnya keluarga sultan ya bisa mati. Kenapa? Kan sangat menjunjung tinggi, menghargai adat istiadat. Iya, makanya kalau ada orang bilang hormat, salam buat Bima saya diketawain sama orang Wawo, kamu ke Wawo aja, nanti saya telepon orang saya biar dikepenggal kepala kamu nanti. Melecehkan saya. Siap, Rai, terima kasih Rai. Belum mempelajari adat budaya. Kamu kesana aja, kampung saya tuh Sape sama Wawo, kamu kesana aja. Di Dompu juga banyak keluarga saya, di Donggo, di Wawonduru, tanya aja semua tuh. Di Wawonduru, Donggo, semua tanya. Keluarga ibu saya, keluarga bapak saya itu di Wawo, semua tanya. Di Sape sana. Gitu. Kamu nggak usah sosok jago. Nggak usah. Jadi semua orang itu punya hak untuk membicarakan atau memperjuangkan nasabnya. Dan kita
nasab harus dibicarakan. Ya. Dan sebenarnya saya nggak mau buka ini gitu. Tapi karena si Ratna sudah berbicara begitu, ya udah. Ya namanya kan jalan dakwah di Iya. bidang apapun ya. Ya sayang. Mengajak. Kenapa Mi? Halo. Ya udah. Kunci mobil yang satu lagi di bawah ya. Kunci mobil. Udah jalan. Ya. Ya udah kayak tadi aja lah. Ya sayangnya. Nah, ini kesukaan nih, wesi. Ah. Oke, cinta. Sayang ya. Sayang. Ada tuh Sultan Ismail Muhammad Shah itu punya cicit juga tuh sepupu saya namanya Harbedel. Anaknya Kombes apa sih Om Arsad Kombes itu Kombes di Kalimantan. Ini Harbedel Kombes Kule Syukur Kule tuh ya, bagi orang Bima yang mau cari silsilah gue, samperin sepupu gue tuh si Anhar tuh. Sihar ya, Harbedel namanya. Cari tuh di Bali juga terkenal tuh dia. Harbedel. Kak, aku mau nanya deh. Harbedel tuh. Sejarah Bima tuh gimana sih, Kak? Iya, enggak nih gue lagi jelasin ini, ntar gue ceritain. Jadi lo cari Harbedel ya, Harbedel itu sepupu gue. Harbedel itu orangnya gede, tingginya 2 meter lebih. Ya badannya kayak King Kong tuh, tanya lu gede. Mukanya kayak gue, lo tanya. Ya itu cucunya Sultan Ismail Muhammad Shah. Dia sering main ke Pantai Kute, Pantai Anyer, Gili Trawangan kayak gitu-gitu. Lu cari deh. Ya kalau lo orang Bima, lu cari Harbedel namanya, anaknya Kombes Syukur Kule, Kombes almarhum. Bapaknya Kombes Pol. Cari gitu. Jadi nggak perlu lo ini lagi ya. Si Agus Double, buzzer bread. Siap-siap miskin lo pada. Nggak usah dibalas, orang-orang susah itu. Iya, makanya siap-siap miskin pada. Kita santai-santai. Kebanyakan ngopi aja kerjanya, merokok. Kita nggak usah dibaca ini, nggak usah, kita lihat aja. Yang penting mereka ngeliat muka kita gitu loh. Oh iya. Kita nggak perlu ngeliat mereka ngeliat muka kita gitu kan. Nih lihat nih. Ya, ganteng kuadrat ya gak? Tunggu aja penampilan kita nanti ya. On the way Bima. Si Gus Irfan itu dia lagi ada kerjaan nganter anaknya ke pesantren. Kayaknya nganter anaknya ke pesantren gitu. Ratna udah nungguin apaan? Ngapain gue? Si Ratna gue denger janda katanya. Gue ogah sama janda. Gue perawan. Gue ogah, gue kagak doyan janda. Nyamper si Ratna ogah gue. Gue nyari yang perawan. Gue udah punya bini lagi. Bini gue perawan. Nyamperin janda. Apa nyamperin janda? Mobil ganti om. Iya mau. Iya. Macet lagi. Jadi komentar mereka nggak usah dianggap, anggap aja setan lagi. Aku lagi live cintaku.
Jangan telepon ke handphone yang satu. Iya, lagi live YouTube. Kenapa sayang? Kenapa? Tuh, ya Arianto, thank you. Doa bidoa. Oh udah ya? Oh udah lahiran dia? Kapan? Belum. Baru 8 bulan. 9. Oh di rumah sakit. Ya coba deh ntar pulang aku dari itu ya. Ya nanti kita atur waktunya, kita besok ya. Ya sayangnya. Ada ya. Jadi begitu ya. Jadi lu tanya apa tadi tentang Kesultanan Bima apa? Sejarah Kesultanan Bima. Jadi Kesultanan Bima ini sultan yang dibentuk oleh Liman Cuhi. Liman Cuhi itu 5 raja. 5 raja lalu mengangkat anaknya Gajah Mada yang namanya Indra Jamrud dan Indra Kumala. Lalu Indra Jamrud ini memimpin Bima sampai keturunan gue ya. Keturunan Gajah Mada ya. Lalu Indra Kumalanya memimpin Sumbawa. Ya, Sumbawa dan Sulawesi sebagian. Gitu. Makanya kerajaan Bima itu begitu besarnya. Sehingga dia mempunyai kepemimpinan sampai dari Alor, NTT sana sampai ke Sulawesi. Tapi ya tapi di Kabupaten Bima para rajanya tinggal menetap. Makanya di kerajaan Bima itu kerajaannya itu berpindah-pindah. Enggak satu kerajaannya enggak. Kalau kerajaannya sekarang namanya Asimbojo itu diberi oleh Belanda. Karena raja terakhirnya itu, raja generasi mendekati terakhir itu berkonsolidasi dengan Belanda. Ya keturunannya si Ratna itu mungkin. Konsolidasi dengan Belanda akhirnya mereka. Nah kalau keturunan gue anti sama Belanda. Sultan Ismail Muhammad Shah itu sampai dibunuh sama Belanda karena nggak mau tunduk dengan Belanda gitu loh. Keturunan gue ini. Turunan gue ini turunan yang pembangkang sama Belanda. Makanya dibenci gitu loh. Beda, iya beda dengan keturunan lain. Iya, makanya gue di keturunan gue ini orangnya ya idealis semua gitu. Itu sejarahnya. Dan keturunan gue ini semua pakai gelar Muhammad Shah. Dan semua keturunan gue dimakamin di Masjid Bima. Masjid para Sultan di Bima. Boleh cek di sana. Di situ ada Sultan Ismail Muhammad Shah, Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah, Sultan Abdul Hadi Muhammad Shah, Sultanah Kumala Shah Sultanah ya kan. Ada lagi Sultan Alauddin Muhammad Shah, Sultan Jalaluddin Muhammad Shah, Sultan Hasanuddin, banyak semuanya pakai Muhammad Shah. Nah pas generasi Kesultanan Bima pasca Sultan Ismail terbunuh oleh Belanda dan antek-antek dan pengkhianat istana Bima, akhirnya gelar Sultan Muhammad Shah itu tidak boleh lagi diturunkan kepada sultan-sultan berikutnya karena itu dari anak selir. Gitu loh. Anak selir gitu. Anak selir akhirnya sultan yang lainnya itu akhirnya jadi diangkat oleh Belanda menjadi sultan. Dari anak selirnya, dari anak si istri keberapanya gitu. Nah, kakek gue nih idealis sampai keturunan gue, mana mau tunduk kalau seandainya kita mau tunduk, kita dihadiahin. Nah, hadiah yang sekarang ini ya diberi istana itu. Gitu. Seperti itu ceritanya. Itu. Ya benar atau ceritanya atau tidak ya itu silakan dikaji. Ahli-ahli sejarah sendiri kaji sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Nah, Sultan Ismail Muhammad Shah punya istri pertama namanya Nenek Maria. Kenapa Nenek Maria? Namanya Waiseo. Tapi kenapa dipanggil Maria? Karena beliau asli dari Sultan Delhi, dari kaki bukit Gunung Bener Meriah, Sumatera Utara gitu loh. Dulu nenek itu dari Bener Meriah datang ke Sulawesi lalu nyebrang ke Bima di desa Pai, Wera. Dari Wera itu beliau mendirikan kerajaan, nikah dengan Raja Bima yang keberapa gitu. Lalu punya anak namanya Nenek Maria. Nenek Maria itulah yang nikah dengan Sultan Ismail Muhammad Shah, leluhur saya yang turun temurunnya ke saya gitu. Gitu. Lalu setelah dibunuh Sultan Ismail Muhammad Shah ini, lalu Nenek Maria sakit ya, meninggal. Sultan Ismail ini mau dibunuh. Nah, anak pertamanya Empu Kako ini mau dibunuh juga, putra mahkota yang mempunyai gelar Muhammad Shah. Kakek buyut saya. Ini mau dibunuh juga, akhirnya dihilangkan itu. Disembunyikan lah gitu. Makanya diangkatlah anak keduanya dari istri anak dari istri keduanya.
gitu loh, menjadi Sultan Bima yang berikutnya. Akhirnya Sultan Bima itu yang diangkat ini dari istri kesekian ini punya istri lagi 3. Nah, istri ketiganya ini punya anak. Nah, ini lagi jadi sultan. Nanti ini lagi nikah lagi dengan ini anak keduanya sultan ini. Jadi jauh. Udah jauh gelar Muhammad Shah udah jauh. Dan di dalam perjanjian itu semua sultan yang bergelar Muhammad Shah harus dimakamkan di dalam Sigi Mojo atau Masjid Bima, Masjid Sultan. Oke. Gitu. Itu sejarahnya. Nah, sementara yang tidak mempunyai gelar Muhammad Shah itu dimakamkannya di luar. Gitu. Di luar ada makam namanya makam lain lah. Saya nggak bisa sebutin gitu. Saya hanya menceritakan tentang sejarah keluarga saya aja. Makam Masjid Bima namanya. Di situ ada makam buyut saya semua, Nah, Sultan. itu berarti berapa lama, Kak? Akhirnya Kanda ini bisa tahu sejarah ini. Itu Gue 3 tahun nyari nasab. Gue kumpulin dari tahun berapa tuh? dari tahun 2000 berapa ya? Dari sebelum Covid berapa sih? Ada 4 tahun ya? 4 tahun ya berarti. Sebelum Covid itu gue mulai cari tuh sejarah keluarga gue. Yang menggerakkan Kakak itu apa? Ya gue mau tahu aja gitu kan. Gue mau tahu kok. Oh, dengar cerita dari keluarga gue di sana itu kok gue keturunan sultan yang bener ah. Gue cari-cari kan, tapi dengan cerita sejarah gue, hidup gue bener juga kayak barangkali gue keturunan sultan juga kan gitu. Gue sering mimpin kan. Gue mimpin organisasi, gue mimpin perusahaan, gue mimpin kan. Yang namanya keturunan sultan itu ketahuan kalau keturunan pemimpin itu. Oke. Gitu. Lalu gue cari, iya, gue temuin lah uak gue, om-om gue temuin semua yang di Jakarta, yang di Bima. Ternyata bener, gue keturunan sultan. Dan ketika gue ke toko adat kampung gue itu diakui dan keluarlah rekomendasi dari keturunan gue dari lembaga adat. Oh iya, ternyata gue tercatat di sana gitu loh. Selama ini kan gue nyantai-nyantai aja karena gue lahir di Jakarta kan. Jakarta Pusat gue lahir. Jadi gue besar di sini, jadi mana tahu istilah kesultanan. Orang gue mainnya mah. Berarti sekarang Kakak ini termasuk asetnya negara sebagai tonggak sejarah. Iya kan gue udah bilang, cerita itu jangan dibelok-belokin. Cerita kesultanan itu jangan dibelok-belokin. Kalau belokin jadi pidana nantinya. Iya, jadi Firdaus Oiwobo, pengacara Kobo itu pengacara dukun ini menjadi aset negara sekarang tambahannya. Lah, manusia sedunia ini nggak ada yang pakai nama Oiwobo. Nggak ada yang berani. Nah, nama Oiwobo itu apa? Kan Oiwobo itu dulu waktu kakek gue Sultan Ismail Muhammad Shah kan ketimpa bencana Gunung Tambora tuh meledak. Iya. Ya kan? Gunung Tambora meledak. Nah, kakek buyut gue ini kebingungan. Bima ini lagi kemarau kan? Iya. Nggak ada air apa segala itu. Lalu dibangunlah tuh Lengge di Wawo. Lengge ya, Lengge tuh lumbung padi orang-orang Wawo itu yang didatangin sama menteri kemarin Sandiaga Uno. Iya. Itu Lengge tuh. Itu yang bangun itu kakek buyut gue Sultan Ismail. Sultan Ismail Muhammad Shah. Lalu Sultan Ismail untuk mendapatkan air, lalu beliau itu mengetukkan tongkatnya itu ke batu ya, yang ada di tanah di Oiwobo itu diketukkan beberapa kali. Lalu di Oiwontu Wawo itu ada telapak kaki Gajah Mada, diketok juga di situ ada air. Makanya Bima mulai dari situ sejahtera gitu loh. Gitu. Ada di Bima itu, di Wawo itu ada Lewi Rumah namanya. Lewi Rumah itu ya tempat para raja gitu. Bahkan di Oiwobo itu ada persinggahan para raja-raja di situ, namanya pemandian para raja di Oiwobo itu. Gitu. Makanya gue tahu cerita ini kan gue lahir di Jakarta. Kenapa gue tahu? Karena itu dia pertanyaannya. Karena gue diceritain sama kakek buyut gue gitu. Kakek-kakek gue semua, om-om gue. Cuman om-om gue kan semuanya pejabat pemerintah, pejabat institusi negara, polisi, TNI. Jadi dia nggak mau ngomongin masalah itu. Takut bias gitu loh, ngerti gak? Oke. Jadi dia takut bias karena mereka udah jadi pejabat kan, pejabat kehutanan dan lain-lain. Jadi udahlah nggak usah lah cerita masalah itu. Nanti timbulnya jadi ribut keluarga atau gimana gitu, cekcok lah. Perselisihan, bukan ribut keluarga, perselisihan. Loh, kenapa harus berselisih? Bukannya bagus? Iya kan gue bilang, gue walaupun tampang gue begini, gue bilang sama om gue, om, nih nasab harus dibongkar om, nggak boleh. Nasab itu nggak boleh putus, harus disiarkan, gue bilang gitu. Walaupun pahit harus disiarkan. Makanya kata om gue jangan ya. Gue bilang enggak. Ini nasab nih harus diceritakan. Gue bilang gitu. Gue ceritain di publik. Geger sekarang. Gitu. Tadi malam toko adat juga rapat tuh. Toko adat katanya di Kesultanan. Tadi malam gue dapat info. Toko adat pada rapat. Gitu. Ya gue juga nggak bisa ninggalin si salah gue. Gitu loh. Makanya ada siapa nih Ratna penjaga museum ini, gue bingung. Dia keturunan yang mana ini? Setahu gue orang Bima itu, orang adat itu sopan-sopan semua, santun. Harusnya dia ke kampung gue ya kan,
ngomong nanya nih gue keturunan siapa, jangan main langsung di media sosial. Media sosial sama aja mau jatuhin gue, ada tendensi pribadi tuh. Mau jatuhin gue, bener gak? Mau jatuhin gue. Nah, pertanyaan siapa yang nyuruh Lah, kan gitu. sekarang dia sebagai katanya pencatat keturunan sultan, kenapa gue nggak dicatat? Berarti dia kurang gaul, kurang ngopi. Katanya dia, saya pencatat keturunan sultan, saya tahu semua. Gue ini di Jakarta keturunan sultan. Kenapa lu kagak catet? Loh, justru kan sebuah kewajiban loh. Lah Iya kan? Malah sebuah kebanggaan, berarti nambah lagi gitu makanya. loh. Nambah lagi anggota gitu. Makanya yang jelas. gue bingung, gue cucu sultan yang lain dicatat, gue kagak. Enak aja, gue juga mau lah diakui nasab gue. Iya. Lucu. Itu logis. Ya logis lah. Logis banget. Ya kan gue cerita. Kan gue bilang setelah gue cerita, kalau lo gak berkenan laporin polisi. Ngapain lu ngekoar-koar di media sosial? Lu laporin kan jadi lucu jadinya. Lu koar-koar di media sosial, lu jadi lucu, jadi numpang tenar gitu kan. Gue lagi tenar-tenarnya masuk lu lagi. Aduh. Bener. Aduh, kocak ya. Orang tuh tau gak? Orang tuh pada bilang pansos. Iya, pansos. Ngapain pansos? Sandi nih. Nih adik gue Sandi nih, dia artis udah lama banget. Tapi dia kenapa hormat sama gue? Karena gue duluan gue jadi artis sama dia. Hormat. Iya. Hormat. Makanya gue bukannya gue sembarangan, enak aja. Gue ngomong berdasarkan legalitas. Aduh, kadang-kadang. Lagian gue tendensinya apa? Keuntungan gue ngaku-ngaku cucu sultan. Dapat istana, gue dapat keris. Kagak kan? Gue cuma bilang gue cucunya harus catat dulu. Masa gue kagak boleh ngaku cucu? Kecuali gue ngomongin cucu orang, keluarga orang, baru gue salah. Nah kayak si Ratna itu salah itu. Masuk dalam lingkup keluarga gue. Ngapain lo nyinggung keluarga gue, nasab gue? Lurus aja keluarga lo sendiri. Jadi susah juga. Hidup janda. Hidup janda. Hidup janda. WC di mana WC? Aduh, bener. Jadi buat orang yang bilang katanya pansos, mendingan mansober, ya nggak? Manjat sosial bareng-bareng. Gimana mau pansos? Nama gue di semua Google udah tercatat, bener. Sebelum gue nangani kasus ini, gue udah terkenal dari dulu. Apain gue pansos? Lu makanya banyak gaul, banyak ngopi, biar nggak sesat lu pemahaman lu pada. Iya juga. Kocak sih tapi biarin aja. Kita cuma ngeliatnya ketawa, apaan lu pansos. Iya makanya gue bayangin aja, gue kagak boleh ngakuin keturunan gue. Yang larang gue bukan keluarga gue lagi, si Ratna siapa gue kagak kenal. Bener. Lah gue udah dapat buku dari kesultanan gue ya kan, dari toko adat ya kan, bahwa gue katanya lu cucunya sultan, mana buktinya? Kan gue bilang kan gue pengacara. Gue tanya mana buktinya kalau gue cucunya sultan? Dikasih lah sama keluarga gue di kampung ya kan. Nih, nah ya gue berani ngomong begini karena ada legal standing kan gitu. Iya benar. Gue berani ngomong tuh, gue punya buktinya. Gue ada di toko adat ngakui gue sebagai cucunya sultan gitu. Kalau nggak punya legal standing nggak mau juga gue ngomong. Pasti gue koreksi juga keluarga gue gitu. Aduh, kadang-kadang ya udah lu keluarga siapa kek, lu keluarga hantu blau kek, jangan nyindir keluarga gue dah, udah lu tidur aja udah. Masuk dalam ranah keluarga gue bener. Tapi apa itu kan dinamika ya, seru aja sih kita. Iya, tapi nggak kenal mah kata sayang. Contoh kayak kemarin, waktu Kaisang katanya pernah pacaran sama ponakan gue kan, si Nadia Arifta. Gue dibilang tuh gue bukan omnya. Lah, kok gue bukan omnya? Gue telepon emaknya. Kak, nih kok berita begini? Nggak taunya itu ipar gue juga. Ipar gue. Jadi dia suami kakaknya Kaisang, suami kakaknya Nadia yang ngomong bahwa gue bukan keluarganya. Jelas bukan keluarga. Dia nggak kenal lah gue di Jakarta. Mereka di Bima gitu kan, nggak kenal gue gitu. Kadang-kadang lucu lah. Banyak orang-orang ini menjustifikasi sebelum tabayun itu. Justifikasi terus akhirnya emosi ya kan. Ini kalau emosi beneran begitu ketemu gue gemeter. Semuanya begitu rata-rata. Wah, gue hajar dia. Begitu ketemu gue, bang, apa kabar bang, sehat? Ujung-ujungnya minta bayarin bakso. Aduh, capek. Capek.
Aduh. Ya itulah pengalaman hidup ya. Ini jadi gini. Orang berbicara bahwa inget loh bahwa percaya dukun itu ya, itu sesat. Itu batal sholatnya 40 hari gitu. Pertanyaan gue balikin lagi. Lu sholat gak? Lu jangan kan 40 hari. Satu kali aja sholat kagak pernah lu. Sok koreksi lagi. Iya juga, itu bener loh, itu bener. Lah iya gue tanya, lu mau perjuangin, ya kan? Firman Allah ya kan? Lu nya kagak sholat kan ketawain orang ntarnya gitu. Pasti ucapannya diuji. Nah, iya. Ya kan ngomong sama gue balik-balikin. Susah juga amat ya kan. Itu bener. Iya deh kan, gue setahu gue di dalam Al-Quran itu disebutnya kahin. Kalau kahin gue percaya. Kahin itu adalah supranatural yang jahat, penyihir. Gue percaya banget itu. Jadi Rasulullah itu melarang kita dekat dengan kahin. Tetapi saat sekarang ada bahasa dukun, penyematan baru terhadap kahin. Dukun itu kan ada berapa klasifikasi. Nggak semuanya kahin, ada dukun urut, dukun cenayang dukun sanggal putih, dukun sunat. Tapi kalau generalisir nggak kena gitu loh. Makanya kalau ketika ada orang bilang nggak boleh percaya sama dukun, halo, kata dukun sama kahin duluan mana? Kahin lah. Ya kan? Kan gue tanya, kata dukun sama kalimat dukun sama kahin duluan mana? Iya. Kan? Zaman Rasulullah nyebutnya apa? Kahin. Ya udah kahin aja, penyihir. Ngapain lu ngomong dukun-dukun? Dukun itu kan baru ada di bahasa Indonesia. Dukun itu juga kan ada yang baik, ada yang jahat juga. Kan pertanyaannya, gitu. Kahin itu penjelasannya apa? Artinya kahin? Penyihir. Tapi di dukun itu ada 12 spesifikasi, termasuk dukun santet. Kalau di Inggris itu witchcraft gitu loh. Witch, yeah. Makanya kalau seandainya orang bilang jangan percaya sama dukun, salah lo. Yang lo perlu nggak percaya adalah kahin. Karena zaman Rasulullah nyebutnya kahin, jangan lo rubah. Ya, kahin aja itu penyihir. Di luar negeri sendiri kan witch itu kan banyak yang terstigma bahwa banyaknya ya ngerugiin banyak orang gitu. Makanya ada yang sampai dibakar, ada yang apa zaman dulu kan. Iya, itu kahin jahat, gue setuju. Kalau lo nggak percaya kahin, jangan. Gue anjurkan jangan percaya kahin, jangan. Tapi kalau dukun itu mengeneralisir. Karena di dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai acuan kita berpedoman dalam pengadilan, ya itu adalah kata dukun itu adalah mengeneralisir. Ada 12 spesifikasi itu. Iya. 12 spesifikasi, ada dukun cenayang, dukun urut, dukun sunat, dukun sangkal putung ya, dukun patah, dukun indah. Terus ada dukun santet, itu banyak. Dukun klenik, dukun terawang. Nah, itu yang nggak boleh itu adalah dukun santet, namanya kahin. Gitu loh. Kalau dukun yang namanya sangkal putung apa segala itu namanya tabib dulunya. Tapi digabung di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Itu pemahamannya bro, gitu loh. Ya, jadi makanya gua ketawa, ya kan. Kita harus mengikuti sunnatullah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, gitu loh. Yang dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika orang bilang jangan percaya sama dukun, loh, kok nggak percaya sama dukun? Kita harus percaya sama dukun, karena dukun itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan spesifikasinya beda-beda. Kalau yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kahin, bukan dukun. Gitu. Nah, sekarang mengenai undang-undangnya, maksudnya merugikan sebenarnya kan yang terjadi apa gimana tuh? Kalau undang-undang kan udah bilangin di pasal 545 sampai 547 itu sudah dijelaskan oleh KUHP. Ya. Kita undang-undang hukum pidana bahwa setiap kegiatan supranatural yang merugikan, yang mengatasnamakan perdukunan itu kahin, mengatasnamakan kahin itu tidak boleh. Tidak boleh gitu loh. Apabila merugikan ya, apabila boleh juga. Kita orang bener nih, tapi silau ngelihat sendal di masjid bagus diambil, colong ketangkep, ya itu nggak boleh juga. Ya itu logis. Itu logis kan. Ya, jadi intinya gini, lo mau kegiatan apa selama nggak ngerugiin orang nggak akan muncul delik, gitu. Gitu loh bro. Ya intinya ke situ semuanya. Iya ke situ semuanya. Nah zaman dulu juga kain tuh ya udah merugikan. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Keren kan? Sukses selalu ya bro. Ya kita mau ini dulu, mau makan siang dulu, makasih.